Baru sehari duduk di kursi panas Menteri Keuangan, nama Purbaya Yudisadewa langsung bikin gaduh. Bukan karena gebrakan kebijakan, tapi karena ucapannya yang dianggap terlalu santai menghadapi gejolak ekonomi dan aksi protes di jalanan. Pertanyaannya, apakah ini tanda percaya diri atau justru sikap yang kelewat percaya diri? Hari Senin, 8 September 2025, suasana di Kementerian Keuangan jadi sorotan. Purbaya yang baru menggantikan Sri Mulyani harus berhadapan dengan dua ujian sekaligus. Gelombang demonstrasi 17+8 tuntutan rakyat dan jatuhnya indeks harga saham gabungan lebih dari 1% tepat setelah reshuffle kabinet diumumkan. Menanggapi aksi protes, Purbaya menyebut itu hanya suara dari sebagian kecil rakyat yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi. Berapa? Saya belum pelajari itu. Tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Sementara soal IHSG, ia menilai penurunan pasar itu wajar. Dengan nada optimis, ia bilang sudah lebih dari 15 tahun berpengalaman di pasar dan yakin bisa memperbaiki keadaan. Pak, indeks anjlok Pak, menurut tanggapannya Pak? Ya? Indeks anjlok. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Pernyataan ini langsung menyebar luas di media sosial. Banyak warganet menilai gaya bicara Purbaya terkesan arogan, seakan meremehkan keresahan publik. Buktikan dulu, jangan cuma janji. Begitu kira-kira sentimen yang ramai di kolom komentar. Tapi di balik kontroversinya, rekam jejak Purbaya tidak bisa dianggap enteng. Dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Polhukam, Kantor Staf Presiden, hingga posisi strategis di Dana Reksa, jejak langkahnya panjang dan penuh pengalaman. Ia juga lulusan ITB dan sempat meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat. Kini bola panas ada di tangan Purbaya. Publik, pelaku pasar, hingga dunia internasional menunggu langkah nyata. Apakah janji optimisnya bisa diwujudkan jadi kebijakan yang benar-benar menenangkan? Atau sebaliknya, justru awal yang kurang meyakinkan ini akan jadi bayang-bayang panjang di masa jabatannya? Satu hal yang pasti, semua mata sedang tertuju padanya. Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, katanya kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu, salah ngomong sudut pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Dan saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang prestasinya luar biasa, berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk fiskal Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan apa yang Ibu sudah buat di masa-masa lalu Ibu, dan saya mohon doanya dan bimbingan terus ke depan. Saya baru di sini, yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi ke depan teman-teman media tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah berapa bulan baru Anda ketika bisa-bisa.